Dor, halo manusia-manusia kuat. Kali ini kita akan kembali melanjutkan seri tentang harta kekayaan. Kita kemarin udah membahas harta kekayaan dari Jenderal Polisi dan Jenderal TNI yang ikut Pilkada serentak 2024. Kali ini kita akan membahas harta kekayaan para artis yang ikut Pilkada. Sebelumnya, kita udah membuat daftar para artis yang ikut di Pilkada serentak 2024. Kalau kalian ketinggalan videonya, kalian bisa cek linknya di deskripsi ya. Oke, langsung kita mulai. Tapi sebelumnya seperti biasa, disclaimer dulu ya. Data yang akan ditampilkan di sini diambil dari situs ilhkpn.kpk.go.id di bawah naungan KPK. Jadi, jika terjadi kesalahan input atau kesalahan laporan, itu di luar tanggung jawab admin ya. Terus yang kedua, video ini ditujukan untuk memberikan informasi dan hiburan kepada masyarakat luas tanpa ada tendensi apapun yang terkandung di dalamnya. Langsung kita mulai dari yang pertama, Krisdayanti. Beliau terakhir melaporkan harta kekayaannya pada tanggal 5 September tahun 2024 untuk laporan periodik tahun 2023 saat beliau menjadi anggota DPR RI dari Partai PDI Perjuangan. Total harta kekayaan beliau adalah 34.895 juta rupiah dengan rincian sebagai berikut. Tanah dan bangunan 25,5 miliar, alat transportasi dan mesin 3,4 miliar, harta bergerak lainnya 4,1 miliar, surat berharga 700 juta, kas dan setara kas 1 miliar, dan beliau tidak mempunyai hutang. Jadi total harta kekayaan beliau adalah 34.895 juta rupiah. Nah, sebagai informasi, kalau misalnya kalian pengen tahu detailnya ya, misalnya para artis ini berkontestasi di daerah mana aja dan partai apa aja yang mendukung, kalian silahkan cek di video yang tadi gue kasih linknya di deskripsi ya. Karena di sini kita hanya fokus ke artis dan kekayaannya aja. Oke, lanjut di daftar berikutnya ada Gilang Dirgahari atau biasa dikenal Gilang Dirga. Beliau terakhir melaporkan harta kekayaannya pada tanggal 28 Agustus tahun 2024 untuk jenis laporan khusus calon penyelenggara negara saat beliau mendaftar sebagai calon wakil bupati di Kabupaten Bandung Barat. Total harta kekayaan beliau adalah 7.014.600.000 rupiah dengan rincian sebagai berikut. Tanah dan bangunan 5,3 miliar, alat transportasi dan mesin 1,7 miliar, kas dan setara kas 14.600.000 rupiah, dan beliau tidak mempunyai hutang. Jadi total harta kekayaan beliau adalah 7.014.600.000 rupiah. Daftar berikutnya adalah Ramzi. Beliau terakhir melaporkan harta kekayaannya pada tanggal 26 Agustus tahun 2024 untuk jenis laporan khusus calon penyelenggara negara saat beliau mendaftar sebagai calon wakil bupati Kabupaten Cianjur. Total harta kekayaan beliau adalah 29.790 juta rupiah dengan rincian sebagai berikut. Tanah dan bangunan 24,5 miliar, alat transportasi dan mesin 2,4 miliar, harta bergerak lainnya 1,3 miliar, kas dan setara kas 1,5 miliar, dan beliau tidak mempunyai hutang. Jadi total harta kekayaan beliau adalah 29.790 juta rupiah. Daftar berikutnya adalah Muhammad Farhan. Beliau terakhir melaporkan harta kekayaannya pada tanggal 27 Agustus tahun 2024 untuk jenis laporan periodik tahun 2023 saat beliau menjabat sebagai anggota DPR RI fraksi Partai Nasional Demokrat. Total harta kekayaan beliau adalah 8.975.577.955 rupiah dengan rincian sebagai berikut. Tanah dan bangunan 8,4 miliar, alat transportasi dan mesin 200 juta rupiah, harta bergerak lainnya 79 juta, kas dan setara kas 249 juta, dan beliau tidak mempunyai hutang. Jadi total harta kekayaan beliau adalah 8.975.577.955 rupiah.
Daftar selanjutnya adalah Vicky Feranita Yudasoka atau biasa dikenal Vicky Shu. Beliau terakhir melaporkan harta kekayaannya pada tanggal 28 Agustus tahun 2024 untuk jenis laporan khusus calon penyelenggara negara saat beliau mendaftar sebagai calon wakil bupati di Kabupaten Cilacap. Total harta kekayaan beliau adalah 17 miliar 450 juta rupiah dengan rincian sebagai berikut. Tanah dan bangunan 18 miliar, alat transportasi dan mesin 850 juta, harta bergerak lainnya 70 juta, kas dan setara kas 750 juta, sehingga subtotal harta kekayaan beliau adalah 19,6 miliar. Tapi beliau memiliki hutang sebesar 2,2 miliar. Jadi total harta kekayaan beliau setelah dipotong hutang adalah 17 miliar 450 juta rupiah. Daftar berikutnya adalah Sahrul Gunawan. Beliau terakhir melaporkan harta kekayaannya pada tanggal 29 Maret tahun 2024 untuk jenis laporan periodik tahun 2023 saat beliau menjabat sebagai wakil bupati di Kabupaten Bandung. Total harta kekayaan beliau adalah 14 miliar 610 juta 892.487 rupiah dengan rincian sebagai berikut. Tanah dan bangunan 18,7 miliar, alat transportasi dan mesin 600 juta, kas dan setara kas 99 juta, harta lainnya 2,6 miliar, sehingga subtotal harta kekayaan beliau adalah 21,9 miliar. Tapi beliau memiliki hutang sebesar 7,3 miliar. Jadi total harta kekayaan beliau setelah dipotong hutang adalah 14 miliar 610 juta 892.487 rupiah. Daftar berikutnya adalah Ali Syakib. Beliau terakhir melaporkan harta kekayaannya pada tanggal 27 Agustus tahun 2024 untuk jenis laporan khusus calon penyelenggara negara saat beliau mencalonkan diri sebagai calon wakil bupati di Kabupaten Bandung. Total harta kekayaan beliau adalah 13 miliar 482 juta 841.979 rupiah dengan rincian sebagai berikut. Tanah dan bangunan 10,4 miliar, alat transportasi dan mesin 2,1 miliar, harta bergerak lainnya 70 juta rupiah, kas dan setara kas 817 juta, sehingga subtotal harta kekayaan beliau adalah 13,5 miliar. Dan beliau memiliki hutang sebesar 20 juta rupiah. Sehingga total harta kekayaan beliau adalah 13 miliar 482 juta 841.979 rupiah. Daftar berikutnya adalah Firni Ismail atau nama aslinya adalah Firni Syafitri. Beliau terakhir melaporkan harta kekayaannya pada tanggal 5 September tahun 2024 untuk jenis laporan khusus calon penyelenggara negara saat beliau mendaftarkan diri sebagai calon wakil bupati di Kabupaten Lebak. Total harta kekayaan beliau adalah 18 miliar 180 juta rupiah dengan rincian sebagai berikut. Tanah dan bangunan 13,1 miliar, alat transportasi dan mesin 830 juta, harta bergerak lainnya 1,5 miliar, kas dan setara kas 1,2 miliar, harta lainnya 1,5 miliar, dan beliau tidak mempunyai hutang. Jadi total harta kekayaan beliau adalah 18 miliar 180 juta rupiah. Daftar berikutnya adalah Hengki Kurniawan. Beliau terakhir melaporkan harta kekayaannya pada tanggal 29 Agustus tahun 2024 untuk jenis laporan khusus calon penyelenggara negara saat beliau mendaftarkan diri sebagai calon bupati di Kabupaten Bandung Barat. Total harta kekayaan beliau adalah 6 miliar 169 juta 844.002 rupiah dengan rincian sebagai berikut. Tanah dan bangunan 4,9 miliar, alat transportasi dan mesin 1,2 miliar, harta bergerak lainnya 12 juta rupiah, kas dan setara kas 57 juta,
dan beliau tidak mempunyai hutang. Jadi total harta kekayaan beliau adalah 6.169.844.002 rupiah. Daftar berikutnya adalah Bobby Maulana atau Bobby Trio Ubur-Ubur. Beliau terakhir melaporkan harta kekayaannya pada tanggal 20 Agustus tahun 2024 untuk jenis laporan khusus calon penyelenggara negara saat beliau mendaftarkan diri sebagai calon wakil wali kota di Sukabumi. Total harta kekayaan beliau adalah 2.745.540.849 rupiah dengan rincian sebagai berikut: tanah dan bangunan 3 miliar, alat transportasi dan mesin 930 juta, kas dan setara kas 55.000 rupiah, dan subtotal harta kekayaan beliau adalah 3,9 miliar. Tapi beliau memiliki hutang sebesar 1,1 miliar. Jadi total harta kekayaan beliau setelah dipotong hutang adalah 2.745.540.849 rupiah. Cukup mengagetkan ya, kas dan setara kasnya cuma 55.000 rupiah. Daftar berikutnya ada Rici Ismail atau JJ Govinda, suami dari adiknya Raffi Ahmad ya, Syanas. Beliau terakhir melaporkan harta kekayaannya pada tanggal 27 Agustus tahun 2024 untuk laporan khusus calon penyelenggara negara saat beliau mencalonkan diri sebagai calon bupati di Kabupaten Bandung Barat. Total harta kekayaan beliau adalah 11 miliar 160 juta rupiah dengan rincian sebagai berikut: tanah dan bangunan 9,5 miliar, alat transportasi dan mesin 1,3 miliar, kas dan setara kas 300 juta rupiah, dan beliau tidak memiliki hutang. Jadi total harta kekayaan beliau adalah 11 miliar 160 juta rupiah. Daftar berikutnya ada Luki Hakim. Beliau terakhir melaporkan harta kekayaannya pada tanggal 16 Agustus tahun 2024 untuk jenis laporan khusus calon penyelenggara negara saat beliau menjadi calon anggota di DPRD Provinsi Jawa Barat. Total harta kekayaan beliau adalah 10 miliar 709.638.600 rupiah dengan rincian sebagai berikut: tanah dan bangunan 13,7 miliar, alat transportasi dan mesin 585 juta, harta bergerak lainnya 433 juta, surat berharga 100 juta, kas dan setara kas 675 juta, harta lainnya 600 juta, sehingga subtotal harta kekayaan beliau adalah 16 miliar rupiah. Tapi beliau memiliki hutang sebesar 5,3 miliar. Jadi total harta kekayaan beliau setelah dipotong hutang adalah 10 miliar 709 juta 638.600 rupiah. Daftar berikutnya adalah Bang Dul atau Rano Karno. Beliau terakhir melaporkan harta kekayaannya pada tanggal 31 Maret tahun 2024 untuk jenis laporan periodik tahun 2023 saat beliau menjabat sebagai anggota DPR RI dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP. Total harta kekayaan beliau adalah 18 miliar 493 juta 410.489 rupiah dengan rincian sebagai berikut: tanah dan bangunan 13,2 miliar, alat transportasi dan mesin 840 juta, harta bergerak lainnya 200 juta, surat berharga 675 juta, kas dan setara kas 3,3 miliar, harta lainnya 140 juta rupiah, dan beliau tidak memiliki hutang. Jadi total harta kekayaan beliau adalah 18 miliar 493 juta 410.489 rupiah. Selanjutnya adalah Gitalis Dwi Natarina atau Gita KDI. Beliau terakhir melaporkan harta kekayaannya pada tanggal 3 September tahun 2024 untuk jenis laporan khusus calon penyelenggara negara saat beliau mendaftarkan diri sebagai calon wakil gubernur di Provinsi Jawa Barat.
Total harta kekayaan beliau adalah 2.445.851.909 rupiah dengan rincian sebagai berikut. Tanah dan bangunan 2 M, alat transportasi dan mesin 263 juta, harta bergerak lainnya 106 juta, kas dan setara kas 24 juta, dan beliau tidak memiliki hutang. Jadi total harta kekayaan beliau adalah 2.445.851.909 rupiah. Daftar berikutnya adalah Ronald Sunandar Surapraja. Beliau terakhir melaporkan harta kekayaannya pada tanggal 6 September tahun 2024 untuk jenis laporan khusus calon penyelenggara negara saat beliau menjadi calon gubernur Provinsi Jawa Barat. Ini salah ya, harusnya beliau menjadi calon wakil gubernur Provinsi Jawa Barat. Beliau mendaftarkan sebagai calon wakil gubernur, bukan calon gubernur. Oke, nggak apa-apa, mungkin salah ketik ini. Total harta kekayaan beliau adalah 16.222.747.000 rupiah dengan rincian sebagai berikut. Tanah dan bangunan 14,6 miliar, alat transportasi dan mesin 472 juta, kas dan setara kas 1,1 miliar, dan beliau tidak memiliki hutang. Jadi total harta kekayaan beliau adalah 16.282.747.000 rupiah. Daftar berikutnya adalah yang kalian tunggu-tunggu dan sang pujangga di Republik Indonesia tercinta, yaitu Vicky Prasetyo. Beliau terakhir melaporkan harta kekayaannya pada tanggal 3 September tahun 2024 untuk jenis laporan khusus calon penyelenggara negara saat beliau mendaftar sebagai calon Bupati Kabupaten Pemalang. Total harta kekayaan beliau adalah 6.876.500.000 rupiah dengan rincian sebagai berikut. Tanah dan bangunan 800 juta rupiah, alat transportasi dan mesin 1 miliar, harta bergerak lainnya 47 juta, kas dan setara kas 5 miliar, dan beliau tidak memiliki hutang. Jadi total harta kekayaan beliau adalah 6.876.500.000 rupiah. Oke, jadi itulah tadi daftar harta kekayaan para artis yang ikut di kontestasi Pilkada serentak tahun 2024. Semoga informasinya menghibur atau mungkin bermanfaat ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Gue minta maaf kalau ada salah kata dan salah dalam penyebutan nama. See you guys.